wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu, ge. Mas Satori Asarjani, Mas Ali, Mbak Ida, hadir semua, ge. Belum kita mulai pelajaran. Nah, masih ingatkah kalian pelajaran dengan yang kemarin? Tentang apa kemarin? Ayo. Iman kepada kitab Allah. Apa artinya iman kepada Allah? Percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Guru akan menampilkan sebuah video. Sekarang perhatikan video ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Lagi ya, ini Bu Guru punya teks ya. Dalam menjalani kehidupan, umat muslim harus berpedoman pada apa? Pada kitab suci Al-Quran. Pinter. Namun seorang muslim juga perlu tahu bahwa ada kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebelum Al-Quran. Mempercayai keberadaan kitab-kitab tersebut juga termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Ayo. Yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 136 ya, yang berbunyi, coba Mas Satori tolong dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya setelah kitab diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, untuk itu kita perhatikan selanjutnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu Guru. Bu Guru. Coba Mbak Nafis, kitab yang pertama
kitab-kitab Allah yang diturunkan ada berapa? Ada 4 Bu Guru. Ada 4, pinter. Satu apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pinter. Mbak Laila, kitab yang kedua kitab apa? Kitab Zabur Bu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pinter, G. Yang ketiga, Mbak Ida. Kitab Injil Bu diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, sekarang yang keempat adalah apa anak-anak? Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ini yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kalian amati. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Nah, kitab Taurat ini berbahasa apa? Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Yang ketiga, kitab Taurat ini berisi tentang apa? Keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Pintar, itu adalah tentang kitab Taurat. Sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur ini berbahasa Kipti. Ya, dan berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Sekarang yang ketiga adalah kitab Injil. Di kitab Taurat, sekarang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Bu Guru. Alaihissalam pada abad pertama pertanggalan Masehi. Kitab Injil ini berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah atau kabar gembira. Kabar gembira. Isinya apa kitab Injil ini? Coba dibacakan. Berisi tentang keterangan ajaran yang membenarkan atau memperkuat kitab-kitab sebelumnya, pedoman bagi kaum Nasrani. Oke, pintar. Sekarang selanjutnya adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Ini kitab Al-Qur'an ini berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, syariat. Syariat itu tata cara beribadah dan muamalah. Pintar. Sekarang isi Al-Qur'an ini berlaku sampai akhir zaman anak-anak dan untuk seluruh golongan. Kalau kitab zaman dulu itu berlaku pada zamannya saja, tapi Al-Qur'an berlaku sampai akhir zaman dan untuk seluruh golongan. Al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang paling lengkap di antara kitab-kitab suci yang lainnya, yakni berisi tentang akidah, syariah, dan muamalah. Perhatikan nama-nama lain Al-Qur'an. Ini ada Alkitab artinya kitab Allah, kalau Al-Furqan artinya pembeda, Al-Huda artinya petunjuk, dan Az-Zikr artinya peringatan. Sekarang siapa yang belum paham? Sudah Bu Guru. Saya bagi kelompok nggih. Kelompok yang pertama ada kelompoknya Mas Ali, Mbak Mardiato, Mbak Habibah, dan Mbak Ani Indrawati. Kelompok 2 Mas Satori, Mbak Nafis, Mbak Laila, dan Mbak Bariatul Hikmah. Kelompok 3 Mbak Khairul Idah, Mbak Sukma, Mbak Siti Rohmah, dan Mas Syaihu. Tugasnya adalah sekarang Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pertanyaannya adalah ini, ya. Nanti dijawab. Silahkan nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan. Udah?
Sekarang ini ada lembar evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Iya, Oke? Bu. Dan kan terus nanti sudah ya. Ya. Ayo kita Ya, Bu yang Guru. menurunkan Allah dan Rasulnya ada Rasulnya ada siapa? empat. Empat. Apa saja? Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan Al-Quran kepada kepada Nabi Muhammad. umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Oke, yang selanjutnya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Selanjutnya, oke, ayo anak-anak. Agar dapat Agar dapat mengikuti mengikuti ajaran ajaran Al-Quran, kita wajib kewajiban belajar, memahami dan menghayati ketentuan Al-Quran. Oke, terima kasih, pintar sekali. Selanjutnya ada tugas PR. Ini nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, PR-nya Bu. ini saya bagi satu-satu. Pertanyaannya adalah ini, nanti silahkan dikerjakan di Siap, rumah. Bu Guru. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita baca tasbih bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.